Salam IT News, jumpa lagi di program berita kami. Kali ini kami akan menyampaikan bahwa wabah pneumonia Wuhan telah menyebar ke seluruh penjuru dunia meskipun ada usaha pemblokiran dari komunis Tiongkok. Namun demikian, laboratorium P3 yang digunakan tim pakar Shanghai tiba-tiba disegel pihak berwenang. Itu sehari setelah mereka merilis rangkaian genom COVID-19. Langkah komunis Tiongkok itu disebut-sebut sebagai upaya untuk membungkam mulut akademis. Laporan tim penelitian mengungkapkan bahwa genom COVID-19 paling mirip dengan dua sampel virus yang dikembangkan oleh pihak militer Tiongkok. Mari simak berita selengkapnya. Menurut laporan media Tiongkok Caixin dan media Hong Kong South China Morning Post pada 28 Februari bahwa sebuah tim yang dipimpin oleh Profesor Chang Yongchen dari Pusat Klinik Kesehatan Masyarakat Shanghai dan Sekolah Kesehatan Masyarakat Universitas Fudan pada 5 Januari lalu telah menyelesaikan pengurutan seluruh gen coronavirus jenis baru. Pusat Kesehatan Masyarakat Shanghai segera melaporkan kepada Komisi Kesehatan Kota Shanghai, Komisi Kesehatan Nasional, serta otoritas kompeten lainnya pada hari yang sama, mengingatkan kepada mereka bahwa coronavirus jenis baru ini sangat mirip dengan coronavirus SARS dan dianjurkan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna mencegah penyebaran penyakit karena pasien yang diambil sampelnya menunjukkan gejala yang sangat serius. Pada 6 Januari, internal CDC Tiongkok memprakarsai tanggapan darurat sekunder. Tetapi sampai 11 Januari, tim tidak melihat tanggapan dari pihak berwenang sehingga tim untuk pertama kalinya memposting urutan gen coronavirus jenis baru di situs web virology.org. Namun pada saat itu, pejabat komunis Tiongkok masih memberitahukan kepada rakyat Tiongkok bahwa sejak 3 Januari sudah tidak ada lagi tambahan kasus penyakit pneumonia Wuhan. Selain itu, mereka juga menegaskan bahwa tidak ada tanda-tanda yang jelas virus bisa menular dari manusia ke manusia. Tim Chang Yongchen merasa bahwa pihak berwenang tampaknya tidak punya niat untuk mengambil langkah penanggulangan terhadap virus, sehingga mereka memutuskan untuk mempublikasikan urutan genetik coronavirus tersebut. Sumber yang dekat dengan tim Chang Yongchen mengabarkan bahwa ini sama sekali tidak berkaitan dengan niat individu untuk menunjukkan kehebatan. Akan tetapi karena rasa tanggung jawab menghadapi penyakit pernafasan yang tidak dikenal di masa lalu, terutama mengingat bahwa pergerakan penduduk akan sangat tinggi menjelang dan sesudah Tahun Baru Imlek. Setelah tim Chang Yongchen mempublikasikan rangkaian genom COVID-19 dengan alasan renovasi, laboratorium disegel pihak berwenang. Langkah komunis Tiongkok tersebut disebut-sebut sebagai upaya membungkam suara akademis. Menurut ungkapan sumber, bahwa penyegelan Pusat Kesehatan Masyarakat Shanghai tidak dijelaskan alasannya oleh pihak berwenang. Kita telah 4 kali meminta dibuka kembali, tetapi belum ada jawaban, kata sumber itu. Menyegel laboratorium memiliki dampak besar terhadap penelitian para ilmuwan karena mereka berpacu dengan waktu. Selain itu, berharap menemukan cara untuk mengendalikan coronavirus jenis baru ini sesegera mungkin. Laporan menyebutkan laboratorium Biosafety Level 3 atau P3 dari Pusat Kesehatan Umum baru saja lulus inspeksi tahunan nasional pada 5 Januari dan menerima persetujuan untuk meneliti coronavirus pada 24 Januari. Katanya Komisi Kesehatan Shanghai yang menginstruksikan penyegelan laboratorium. Berita selanjutnya, adakah alasan tersembunyi di balik penyegelan laboratorium P3? Menurut pemberitaan media Tiongkok, bahwa sehari setelah tim Chang Yongchen menerbitkan rangkaian genom COVID-19, tim yang dipimpin oleh Komisi Kesehatan juga merilis 5 urutan genom virus lainnya dari pasien yang berada pada database bersama virus influenza Organisasi Bantuan Informasi Global. Pada saat itu, Komisi Kesehatan Nasional juga mengatakan akan membagikan hasil penelitian Chang Yongchen, yakni rangkaian genom COVID-19 kepada WHO. South China Morning Post mengatakan bahwa pesan ini kemudian dikirim ke WHO melalui Institut Virologi Wuhan yang ditunjuk oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Pihak luar curiga bahwa pasti ada alasan tersembunyi di balik penyegelan laboratorium Universitas Fudan, menimbang bahwa tim Chang Yongchen adalah tim peneliti ilmiah Tiongkok pertama yang menyinggung soal coronavirus jenis baru ini paling mirip dengan virus yang dikembangkan oleh pihak militer Tiongkok. Sehingga penyegelan lebih banyak berkaitan dengan inisiatif tim mempublikasikan rangkaian genom hasil penelitian mereka di luar izin pihak berwenang.
Tim Chang Yong-chen berhasil membuat peringkat gen untuk COVID-19 pada 5 Januari, 2 hari lebih awal dari Komunis Tiongkok secara resmi mengumumkan penemuan coronavirus jenis baru di kota Wuhan. Tim Chang Yong-chen pada hari yang sama pada 5 Januari 2020 juga melaporkan temuan tersebut ke Komisi Kesehatan Nasional untuk menyarankan langkah-langkah pengendalian dan pencegahan yang relevan pada tempat-tempat umum karena pasien yang diambil sampelnya menunjukkan gejala yang sangat serius dan virus sebelumnya ditemukan pada tubuh kelelawar. Pada 7 Januari, tim Chang Yong-chen menyerahkan ke jurnal akademik internasional Nature sebuah makalah tentang urutan genom coronavirus jenis baru. Selain itu dengan jelas menunjukkan bahwa coronavirus jenis baru tersebut paling dekat hubungannya dengan 2 jenis sampel coronavirus kelelawar Chow San atau nomor COVZC45 dan COVZXC21. Di antaranya, tingkat identik dari urutan nukleotida coronavirus jenis baru dengan COVZC45 mencapai 89,1% dan kesamaan asam amino NSP7 dan amplivirus protein E adalah 100%. Menurut informasi publik dari Genbank, 2 sampel ini diunggah oleh pihak militer Tiongkok pada tahun 2018. Kesimpulan ini konsisten dengan kesimpulan dari tim peneliti Yunani dan tim ahli konsultan media Kuo. Keduanya membuat kesimpulan yang sama yakni coronavirus Wuhan tersebut bukan hasil evolusi alam. Sean Lin, PhD dalam bidang mikrobiologi dan mantan Direktur Laboratorium Virologi di Walter Reed Army Research Institute Amerika Serikat, mengatakan kepada Epoch Times bahwa protein E tetap sama persis ketika seluruh host diubah dan pada dasarnya tidak mungkin terjadi secara alami. Pada 3 Februari 2020, hari di mana makalah penelitian tim Chang Yong-chen dipublikasikan, makalah dari tim Se Chengli dari Institut Virologi Wuhan juga diterbitkan dalam jurnal Nature, mengklaim bahwa coronavirus jenis baru mirip dengan virus kelelawar Yunnan RATG13 yang ditemukan oleh institut tersebut pada tahun 2013. Namun para pakar di luar negeri mengkritik tim Se Chengli karena banyak berbohong dalam penjelasannya. Para pakar percaya bahwa coronavirus kelelawar tidak memiliki kaitan langsung dengan coronavirus jenis baru yang lebih cenderung merupakan virus kombinasi yang dibuat manusia. Wabah pneumonia Wuhan sudah berlangsung lebih dari 2 bulan. Ada ilmuwan di dalam dan luar negeri percaya bahwa COVID-19 merupakan virus buatan manusia. Kemudian dibocorkan oleh laboratorium P4 di Institut Penelitian Virus Wuhan. Beberapa waktu lalu, tim Xi Jinping sampai 5 kali menekankan keamanan hayati dalam beberapa rapat internal Komunis Tiongkok. Xi juga meminta agar hukum keamanan hayati yang bertujuan mengatur penerapan bioteknologi secepatnya ditegakkan. Hal tersebut secara tidak langsung telah membenarkan spekulasi para ilmuwan.